persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Juli 2025, peringatan Santo Benediktus. Disusun dan dibawakan oleh Frater Naldi Muga SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan pada hari ini begitu menarik. Jika dilihat secara sepintas, ini merupakan gambaran mengenai situasi akhir zaman. Namun, kita dapat merenungkan bacaan ini dengan bertolak dari situasi konkret kita setiap hari. Iman sebagai seorang Kristiani tidak sebatas pada ritus penyembahan dan konsumsi pribadi, tetapi perlu diwartakan kepada semua orang. Secara sederhana, kita dapat bersaksi dalam seluruh pengalaman kita. Kita menghadirkan Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Kehidupan adalah anugerah terindah yang diwarnai dengan beragam tantangan. Kita mengetahui kebahagiaan dan kesedihan hanya karena kita hidup. Namun, banyak orang hanya suka dengan hal-hal yang menyenangkan dan mencoba sebisa mungkin untuk menghindari semua hal sulit. Bertolak dari bacaan pada hari ini, kita dapat belajar dari salah satu penggalan teks yang tertulis, yaitu orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Secara sederhana, dapat kita pahami bahwa orang yang bertahan dalam situasi pahit akan menikmati akhir yang manis. Semua orang tentu punya harapan, punya mimpi, mencapai keberhasilan. Tetapi jika dihadapkan pada situasi sulit, banyak yang memilih untuk lari. Inilah yang menyebabkan angka orang yang duduk manis dan menikmati kehidupan begitu kecil ketimbang orang yang bersusah-susah hanya untuk sampai pada kata sejahtera. Kita dapat melihat banyak orang sukses dan terkenal di mana saja, dapat mencapai posisi terbaik mereka karena ketika mereka mampu untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada. Lari dari tantangan sama dengan melepaskan peluang untuk berhasil.
tanggung jawab dari anugerah kehidupan ialah ketika kita mampu untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Para saudara yang terkasih, kita tentu berharap agar dapat hidup dengan gembira dan mati dalam damai. Semua itu memang dapat dicapai asalkan kita dapat melupakan kepahitan yang perlu kita lalui. Hidup memang penuh kesulitan, tetapi jangan lupa bahwa kita masih punya masa depan. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.